1. Pengertian Al-Kulliyatul Al-Hamsah. Kata Al-Kulliyatul Al-Hamsah terdiri dari dua kata yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Hamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Hamsah berarti 5, jadi Al-Kulliyatu Al-Hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah ushul fikih, kata Al-Kulliyatu Al-Hamsah sering disebut dengan Maqasid Al-Hamsah, 5 tujuan, dan Al-Daruriyat Al-Hamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatu Al-Hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan, mafsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama, hifzu al-din, menjaga jiwa, hifzu al-nafs, menjaga akal, hifzu al-aql, menjaga keturunan, hifzu al-nas, dan menjaga harta, hifzu al-mal. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali, global, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya melalui hadis, baik kauli, fi'li maupun takriri. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, Al-Quran dan hadis, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid di antaranya Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkannya dengan maqasid al-syariah. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan Al-Kulliyatu Al-Hamsah. 2. Urutan Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Urutan dan stratifikasi Al-Kulliyatu Al-Hamsah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya urutan Al-Kulliyatu Al-Hamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli ushul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatu Al-Hamsah adalah al-din, agama, al-nafs, jiwa, al-aql, akal, al-nas, keturunan, dan al-mal, harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun ushul fikih. Jumhur ulama berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatu Al-Hamsah adalah al-din, agama, al-nafs, jiwa, al-aql, akal, al-nas, keturunan, dan al-mal, harta. Menjaga agama, al-din, harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya, menjaga jiwa, al-nafs, harus lebih diutamakan daripada akal, al-aql, dan keturunan, al-nas, demikian seterusnya. 3. Macam-macam Al-Kulliyatu Al-Hamsah. Berikut ini akan dijelaskan Al-Kulliyatu Al-Hamsah. A. Menjaga agama, hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzu al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut, untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Contoh penerapan dalam hukum Islam misalnya disyariatkannya jihad fisabilillah di medan untuk memerangi kaum kafir yang memusuhi umat Islam. Jihad fisabilillah tidak dimaksudkan untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jihad fisabilillah menunjukkan bahwa maslahat yang dihasilkan oleh hifzu al-nafs berdampak pada hifzu al-din.
Demikian juga sebaliknya, maslahat yang dihasilkan oleh hifzu al-din berdampak pada hifzu al-nafs. Contoh lainnya, kebebasan memilih agama dan kepercayaan bagi seluruh warga masyarakat. Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Beragama merupakan hak asasi umat manusia yang harus dipenuhi. Alasan mengapa agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap Muslim untuk melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Sebagai bentuk hifzu al-din, Islam mengajarkan untuk menghormati agama orang lain. Orang-orang non-Islam dibagi menjadi 2, yakni dzimmi, non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam perlindungan Islam, harbi, non-Islam yang secara terbuka memusuhi Islam. Terhadap dzimmi, tidak ada perbedaan perlakuan yang ekstrim pada bidang sosial dan kemanusiaan dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosial kelompok dzimmi. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan dzimmi yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi dari pihak keluarga dzimmi menyatakan bahwa ia telah memberikan maaf. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasa tidak puas dan khawatir adanya ancaman dari pelaku kepada dzimmi. Kemudian pihak keluarga dzimmi benar-benar meminta pengampunan dengan memberikan informasi bahwa dirinya telah menerima uang diat dari pelaku dan mengatakan bahwa saudaranya tidak mungkin bisa hidup kembali jika nanti sudah dieksekusi mati. Setelah mengetahui hal ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyetujui dan mengatakan, barang siapa termasuk orang dzimmi yang ada dalam perlindunganku, maka darahnya sesuci darahku dan hartanya tidak dapat diganggu-gugat seperti halnya harta benda saya sendiri. Sementara terhadap kelompok harbi, Islam bersikap keras apabila mereka secara terang-terangan memusuhi Islam. B. Menjaga jiwa, al-nafs. Setelah menjaga agama, hifzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia, sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa, al-nafs, adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia. Sebab, dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat pada saat Haji Wada. Pada saat Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga jiwa manusia. Buktinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya darahmu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari hajimu, ini, dalam bulanmu, bulan Zulhijjah, ini dan di negerimu, tanah suci, ini. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia, al-nafs, dapat dilihat dari diterapkannya hukuman qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. Adanya ancaman hukuman mati ini, seharusnya menjadikan siapapun, individu, masyarakat, bahkan negara, harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Perlu juga dipahami bahwa segala upaya, proses, tindakan atau bahkan kebijakan politik yang menyebabkan, secara langsung atau tidak,
hilangnya nyawa seseorang atau kelompok masyarakat juga dikategorikan sebagai bentuk penghilangan nyawa manusia. Termasuk dalam kategori hifzu an-nafs yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas mendukung segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Ini merupakan kewajiban, baik secara individu maupun kolektif untuk membantu kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menolong orang-orang miskin melalui zakat, infak, sedekah dan bantuan lainnya. Perlu diingat bahwa semua harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipergunakan sesuai kehendaknya, termasuk untuk membantu saudara Muslim yang membutuhkan. Isi khutbah di atas menyatakan secara jelas bahwa setiap orang yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari negara. Di antara yang dapat dilakukan oleh negara, termasuk masyarakat luas, adalah memaksimalkan fungsi zakat, infak dan sedekah untuk kemaslahatan umat. C. Menjaga akal, hifzu al-aql. Setelah hifzu al-din, menjaga agama, dan hifzu an-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal, hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Hifzu al-aql juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum khamr, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. D. Menjaga keturunan, hifzu an-nas. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Nabi SAW. Sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa, lalu beliau bersabda kepada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Berdasarkan ayat di atas, pengelompokan manusia atas dasar keturunan diperbolehkan oleh agama selama tidak menimbulkan mudarat. Pengelompokan manusia berdasarkan keturunan juga tampak pada Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat masyarakat Madinah untuk bersama-sama menjaga Madinah dari serangan musuh. Masyarakat Madinah ketika itu dikelompokkan berdasarkan suku-suku tertentu, dan yang non-Islam dipersatukan dalam rangka membela kota Madinah. Pola hubungan antar suku dan masyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat Arab adalah memiliki egoisme yang besar terhadap sukunya. Terkait dengan menjaga keturunan, hifzu an-nas juga terlihat pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, beliau mendapatkan hinaan dan fitnah dari kaum kafir Quraisy.
Keluarga besar beliau tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga keberlangsungan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebab, menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi anak yatim, Islam mewajibkan masyarakat Muslim untuk menyantuni dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Semua ini diajarkan oleh Islam dalam rangka menjaga keturunan, hifzu al-nas. Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang dengan keras genosida, yakni pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak asal-usul seseorang. Peristiwa genosida ini bisa terjadi karena persoalan ras, suku, agama ataupun politik. Jangankan genosida, membunuh tanpa sebab yang dibenarkan agama juga termasuk dosa besar. Menjaga harta, hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang petani Syria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Hal ini menjadi bukti bahwa siapapun tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta benda miliki orang lain. Islam melarang riba, pencurian, ataupun penipuan walaupun terselubung, bahkan melarang menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain. Islam juga melarang keras monopoli, penimbunan, pemborosan dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Ayat dan hadis di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelundupkan, ataupun menimbun, karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta, hifzu al-mal. Begitu pentingnya masalah harta, Al-Quran memerintahkan semua pihak yang melakukan hutang piutang agar mencatatnya. Catatan ini sangat penting untuk bukti keduanya dan sebagai alat pengingat atas transaksi yang pernah dilakukan. 4. Cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Min nahyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. 2. Min nahyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya, perhatikan uraian contoh berikut ini.